Let it be the attitude of your heart this morning. Amen. Everything comes from you. And everything from you. Not by might, not by strength, but only by you. Amen. Teman-teman, karena itu, mari, let it be. Saya juga berpikir kenapa Tuhan memberikan kita dua tangan. One hand to give, one hand to receive. Giving and receive bukan opposite, tapi in rhythm. Dan itulah, and that is how God created you and created me. Kapan ya? Kemarin ada yang tanya saya, Cik, kamu besok khotbah ya? Yes. Memangnya besok Women's Day? I say no, but it's my day, so just bear with it. Saya bersyukur karena pagi ini dari salah satu alasan terutama that saya mau share minggu ini sebagai Pastor Jimmy yang share. Karena temanya itu sangat dekat di hati saya, yaitu about what? Giving. I know. Dan itu dan ketika saya membaca 1 Samuel 30 ya mengenai kehidupan Daud. Dan waktu saya baca saya katakan, wow. Nah, pagi ini kita akan belajar efek wow-nya apa di dalam kehidupan Daud. Bulan tema kita menurut saya sangat luar biasa. Choose to honor. Karena masa sekarang dengan generasi apa sih? Z, A, B, C, D, saya udah nggak tahu. I cannot keep up with you guys. Perkataan honor itu sudah sangat langka sekali. Dan jarang sekali diajarkan, jarang sekali dibicarakan. Karena terutama misalnya when we teach the younger one, choose to honor your parents. You know, reaksi pertama mereka, what? My parents? They don't know anything. Mereka nggak tahu apapun tentang saya, bla bla bla. Jadi choose to honor one another, choose to respect one another, jarang sekali. Dan susah sekali karena mereka suka main game daripada talking to the real person. Tapi this morning, bulan ini saya kira luar biasa. Dan last week kita sudah mulai dengan to honor God through worship. Menurut saya itu juga sangat-sangat luar biasa. Tapi this morning my assignment is to honor God in giving. Dan kita akan meneruskan 1 Samuel pasal 30. Dan kita tahu wow, efek pertama yang saya pelajari adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, sebenarnya gratitude will be born. Benar enggak? Rasa pengucapan syukur itu akan lahir di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. 1 Samuel 30 saya review sedikit mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia batu. What's wrong with this mic? On and off. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ketika jadi happen, Daud tidak marah-marah, Daud tidak emosi. Karena dia juga pada waktu itu sebenarnya dia juga kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan seluruh harta bendanya. Tetapi Daud dia memilih untuk menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dan kita tahu David,
He strengthen himself. Dia menguatkan dirinya. Bukan sekedar dengan hanya memotivasi dirinya. Mungkin kita diajarin, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. Ataupun dia berusaha. Positive thinking, tetapi yang dilakukan Daud pada waktu itu, which I believe why he got, kenapa dia mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa adalah ketika dia mengingat semua kebaikan Tuhan, yang God's faithfulness in his life. Dan perkataan strengthen bahasa Hebrew-nya. Karena di sini ada rektor hits, jadi saya harus ada Hebrew sedikit-sedikit. Supaya legit katanya. Apalagi suami saya S3-nya ada berapa, so harus ada dikit-dikit. Hesek, artinya diikat erat, diberi semangat menjadi kokoh. Jadi in essence, ketika Daud menguatkan dirinya di hadapan Tuhan, ketika Daud menguatkan dirinya di dalam hadiratnya, dia mengikat kembali hidupnya pada Tuhan. Wow. And my friend, itulah yang respon yang paling luar biasa. Ketika ketika Anda merasa kehilangan, ketika bisnis mentok, ketika rasanya keluarga, hubungan suami istri mentok semuanya. Ketika rasanya anak-anak kita jauh dari Tuhan, anak-anak kita pemberontak, anak-anak kita tidak mau mendengar kita. The best thing, the first response yang bisa kita lakukan seperti Daud. Menguatkan dan mengikat kembali hidupnya di hadapan Tuhan. Ketika Daud berdiri di antara reruntuhan Siklak, Daud mempunyai pilihan di dalam hidupnya. Untuk fokus pada apa yang hilang, what was gone, atau remember, mengingat who remain. Mengingat siapa yang tinggal. What and who is different. Amen. Daud kehilangan semuanya pada waktu itu, istri, anaknya, hartanya, semua rakyatnya hilang. Tetapi dia memilih untuk mengingat dia yang masih bersama dia, yaitu Allahnya. Jadi he chose to remember. Dia memilih untuk mengingat. I think few months ago kita belajar banyak mengenai the power of remembrance. Mazmur 77 ayat 12 sampai 13 mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ketika Daud mengingat the lion, singa, ketika Daud mengingat bahwa Tuhan menyertainya ketika beruang, ketika Goliat perang melawan Goliat, ketika dia berada di padang gurun dan Tuhan provide, Tuhan menyediakan semuanya. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, he remember bahwa Tuhannya yang melepaskan dia dari semuanya. Dan ketika dia mengingat semua pekerjaan Tuhan itu, dia mulai realign. Dia mulai menyelaraskan kembali dengan pengharapan. Dia mulai menyelaraskan kembali dengan janji Tuhan. Dia mulai menyelaraskan kembali dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan dia mulai menyelaraskan dengan pengharapan. If he can do it back there, he will do it for me today. Amen. Kalau dia melakukan hal yang luar biasa, kalau Tuhan menyelamatkanku masa lalu, dia juga akan menyelamatkanku sekarang ini. So, the power of remembrance ini luar biasa sekali. Karena itu akan men-shift, itu akan mengubah pola pikir kita. Dari kehilangan menjadi kekuatan yang dahsyat. Dan saya ingat sekali. Couple years ago, ketika suatu hari di tengah hujan rintik-rintik, saya sedang duduk dengan secangkir kopi. Wah, waktu itu gue masih minum kopi. Jadi
Dan at that time I was really down. Saya lupa masalah apa, tapi I remember I was really down. Kemudian ketika saya duduk sendiri, then I remember. Dan kemudian perkataan remember what the Lord has done. Itu masuk itu ada di dalam pikiran dan hati saya. Dan ketika saya mengingat perkataan kata-kata remember, mengingat itu, suddenly I remember segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saya juga bersyukur kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini. It's because of the God that did many miracles di masa lalu, sebelumnya, and He will do it again today. Karena itu for all of you that come, yang pagi ini hadir, percaya bahwa Dia yang melakukan hal yang luar, Dia yang menjawab doamu, Dia yang melakukan mujizat, Dia yang menyediakan segala kebutuhanmu pada masa lalumu. Dia juga akan melakukannya sekarang ini. Amen? Amen? Dan saya juga ingat when I was young, and I'm still young now, tetapi saya ingat waktu pernikahan kami masih, makanya datanglah ke marriage conference. You will learn a lot from me. Tapi saya remember waktu itu, kalau saya lagi kesel ya dengan pendeta kalian ini. Saya itu kok sudah kesel sekali ya. Yang saya lakukan, karena kan saya nggak bisa KDRT kan nggak boleh. Jadi padahal saya kan dari Shaolin Temple kan. Jadi yang saya lakukan, begitu saya masuk kamar doa, saya main silat di depan Tuhan. Karena saya kesel ini, God my husband is like this, boleh nggak Tuhan? Gue lipat terus gue banting, boleh nggak Tuhan? In the presence of God, aliran saya aliran lain, saudara. Kalau lain kan, semuanya harus reverend. No, kalau saya aliran keras. Karena kan dikatakan di hadapan Tuhan, God knows everything even before, bahkan sebelum kita ngomong pun Tuhan tahu. Dan kemudian saya ngomel, saya marah-marah kepada Tuhan about my husband. Saya laporkan semuanya, kayak dia nggak tahu aja kelakuannya. Padahal God knows everything. Dan ketika sesudah itu, sesudah saya ngomel, sesudah saya keluarkan jurus saya semuanya, kemudian the Holy Spirit came. Tuhan, Roh Kudus bilang gini, is he really bad? Yes, very bad. Tapi kemudian Roh Kudus ingatkan lagi, really. Kemudian saya mulai mikir, enggak juga ya. Kemudian saya mulai mikir, biarpun dia menjengkelkan, tapi paling enggak dia enggak pelit. Ketika dia menjengkelkan, saya tetap shopping gaspol, dia juga tidak komplain. So, in the presence of God, Tuhan akan ingatkan banyak hal. Ya toh, mungkin Anda akan tanya, sesudah doa keluar dari kamar, tunggu di marriage conference. So, really, when you are in the presence of God, dan ketika Anda mulai mengingat segala sesuatu yang Tuhan lakukan, Anda pasti akan keluar dari tempat itu dan Anda katakan, I can do it. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit melompat, I can do it. Why? Because bukan dengan kekuatan kita, karena kita mengingat akan kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Amen. Gratitude say, orang yang mengucap syukur mengatakan, aku mungkin kehilangan sesuatu, tetapi aku belum kehilangan sumbernya. Amen. See, tepuk tangan dong. I think this is, bukannya saya senang Anda tepuk tanganin, tapi I want you to really understand this word. Amen. Dan when you clap it to the Lord yang benar-benar.
Anda bisa kehilangan segala sesuatu, tetapi Anda tidak kehilangan Tuhanmu. Sumbernya itu yang terpenting. Amin. Yang kedua, the second wow, yaitu gratitude, orang yang mengucap syukur. Gratitude and generosity are sisters. They are twin. Orang yang hatinya mengucap syukur, orang itu pasti akan murah hati. Kemurahan hati adalah ucapan syukur yang dinyatakan atau bergerak. 1 Samuel ayat 30 ayat 9 sampai 10. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Kalau kita sadari, setiap perjalanan kehidupan kita, setiap misi, setiap perintah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, pasti ada interupsinya di tengah-tengah itu. Interruption in the middle. Kenapa teman-teman? Karena di tengah perjalanan kita itulah, itu adalah tempat di mana iman kita dites, ketika motif kita dimurnikan, dan ketika ucapan syukur itu dibuktikan. Anda ingat waktu Yesus bersama dengan muridnya di tengah Lake Danau Genesaret, dan kita melihat di tengah perjalanan mereka terjadilah badai yang luar biasa. Interupsi dari apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi justru di tengah badai itu pun kita melihat Petrus berjalan di atas air. Wow. Karena jika Anda menang di tengah ini, selalu akan ada. Jika if you can win in the middle, you can reach your destination. Karena itu jangan pernah Anda menyerah. Dan interupsi yang terjadi pada waktu Daud mengejar orang-orang Amalek yang mencuri, yang kidnap istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? 200 dari 600 drop out. Karena mereka terlalu capek, mereka nggak bisa ikut. Dan yang kedua, di tengah-tengah pursuit mereka itu, mereka bertemu dengan a stranger, orang Egyptian, orang Mesir. Dan orang Mesir di sini melambangkan mereka yang tertinggal, mereka those that are forgotten by others, mereka yang dilupakan orang lain. And you know, dan sometimes in my kadang-kadang Tuhan itu, for me, He has a sense of really good humor. Karena kalau kita membaca, kita melihat interupsi yang terjadi dalam kehidupan Daud. Bukan interupsi yang luar biasa atau yang sangat menyakitkan atau yang sangat susah dilakukan. Tetapi interupsinya mengenai kemurahan hati. Ketika Daud beserta orang-orangnya, dia tired, mereka sedih, mereka desperate. And yet, ketika mereka bertemu dengan orang Egyptian, orang yang tidak mereka kenal ini, half dead, hampir mau mati karena kelaparan. They stop. Mereka stop loh untuk memberi makan orang Mesir ini. Dan teman-teman, dan actually they don't have to do it. Karena Daud bisa, he can give all the excuse. I'm desperate, aku sendiri punya masalah, aku tidak punya waktu, aku lagi dengan on rescue mission, misi menyelamatkan istri, anak-anakku dan rakyatku. Daud bisa mengatakan begitu, I don't have time. Dan setiap second, setiap detik kalau aku berhenti, siapa tahu istri dan anakku akan mati. Dan juga masalah terbesarnya, Daud juga tidak tahu
di mana orang-orang Amalek itu. Dan Anda ingat dan saya mulai pikirkan, why did David stop? Dia tidak perlu stop. Dia tidak perlu memberi makan orang asing ini. Dia tidak perlu melakukan apapun karena pikiran dia hanya untuk menyelamatkan rakyatnya. Tetapi kemudian saya mulai mengingat, just maybe David stop karena dia mengingat janji Tuhan di dalam hidupnya. Anda ingat ketika sesudah dia menguatkan hatinya, di ayat 8 dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan, shall I go? Dan Tuhan mengatakan, go, pergi dan engkau akan recover, engkau akan mendapatkan semua yang dijara itu, engkau akan mendapatkannya semua kembali. And maybe, just maybe, David stop karena dia ingat, you know, apapun yang terjadi, peperangan ini bukan milikku, tetapi peperangan ini adalah milik Tuhan. Amen. Dan orang yang hidupnya juga kedua, orang yang hidupnya penuh pengucapan syukur, itu akan selalu mempunyai waktu untuk orang lain dan akan menghasilkan belas kasihan di dalam kehidupannya. Teman-teman, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita mempunyai begitu banyak masalah, ketika saya katakan sudah dead end, gak ada harapan. Dan ketika di dalam perjalanan kita itu, kita melihat orang yang membutuhkan. Do we want to stop? Apakah kita mau berhenti dan menolong orang tersebut? Atau kita katakan my mission. Gue sendiri sudah masalah begini. Gue sendiri sudah mengalami begitu banyak. Ngapain saya harus menolong orang lain? Memangnya gue gak ada kerjaan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan semuanya itu. And yet dia juga ingin tes hati kita. Apakah in the middle of the problems, in the middle of all the challenge yang kita hadapi, kita masih mau stop and menolong orang lain. Think about it. Amen. Langsung semuanya diem. Gua punya masalah masih nolong orang lain. Apaan sih itu? It's your choice and it's my choice. Amen. Tapi kalau nanti Anda membaca selanjutnya, saya percaya begitu Anda keluar dari tempat ini, Anda akan mencari orang yang bisa Anda tolong. Because such a power. Jadi saudara, dikatakan God often interrupt our journey. Tuhan seringkali mengintervensi perjalanan kita untuk menguji apakah hati kita masih seirama dengannya. Wow. Dan ketika kalau kita membaca ini teman-teman, kita melihat bahwa this very act of generosity, dan Anda tahu apa yang dilakukan Daud dengan 400 orang. Mereka hanya saya suka sekali ayat ini yang mengatakan mereka memberi dia roti dan air. Jadi mereka memberi apa yang mereka punya untuk menolong orang Mesir ini. Dan kalau Anda tahu baca selanjutnya, justru hanya dengan roti dan air, orang Mesir ini menjadi kunci dari penyelamatan keluarga dan rakyatnya. Hanya roti dan air. Sekarang pertanyaan saya, untuk Anda-Anda yang kelihatannya keren-keren di sini, yang tasnya gede-gede di sini ya, Anda punya roti dan air enggak? Hello? Anda punya roti dan air? Angkat tangan dulu dong kalau punya. Kasih gua semangat gitu loh. Punya kan? Roti dan air. Amin. Kalau enggak ada pulang pakai kredit cardmu beli roti dan air. Hanya roti dan air. Bukan hal yang ekstravagan. Roti dan air. Tapi dengan roti dan air, justru itulah kunci
dari kemenangan Daud. Justru dengan roti dan air itu, dia menemukan the next direction. Langkah selanjutnya yang harus dia ambil. You know, maybe, just maybe, orang-orang yang selama ini Anda doakan, orang-orang yang selama ini Anda pergumulkan, maybe breakthrough akan terjadi ketika Anda memberikan apa teman-teman? Mas perak apa? Memberikan apa? Yang Anda punya. Luar biasa sekali. Amin. Dan Anda lihat seterusnya hasil dari roti dan air itu. Kemudian berkatanyalah Daud kepadanya, ayat 13-16. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah orang Yahuda dari tanah Negeb, Kaleb dan lainnya. Kemudian Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Kegerombolan itu katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak menyerahkan aku ke dalam itu. Ayat 16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah sambil makan minum. Ayat 17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi sampai buta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Ayat 19. This is roti, air, compassion, dan waktu. Hasilnya tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud, roti dan air. Apa yang terjadi? Nothing was missing. Tidak ada yang terhilang. Complete restorasi yang sempurna. Bukan cuma begitu teman-teman. Karena roti dan air, Daud cuan besar loh. Seriously. Karena kan dikatakan orang Amalek ini tidak hanya menjara Siklak, tetapi menjara tempat-tempat lain. Dan dikatakan higien ekstra. Dia juga mewarisi yang melimpah-limpah. Roti dan air. Wow. Recover all. Plus cuannya luar biasa sekali. Roti dan air. Tuhan memulihkan semuanya. Bahkan lebih daripada apa yang Daud pikirkan. Amen. Are you excited? Mempunyai Tuhan yang seperti itu. Amen. Dan saya ingat waktu itu Pastor Jimmy sudah pernah sharing mengenai Stacy waktu she lost her ring, waktu dia kehilangan cincinnya. Dan waktu itu saya ada di sana. Saya tahu dia sedih, of course lah ya. Apalagi Alex juga sedih karena dia berjuang setengah mati untuk save money untuk bisa membeli cincin itu. Dan waktu itu mereka sedang mau memberikan persembahan untuk gerejanya
membangun rumah Tuhan, mereka membeli properti yang baru. Dan waktu itu Stacy mau memberikan persembahan for the church building. Kemudian waktu cincinnya hilang, kemudian I sat down with her. Saya katakan, Stace, what are you going to do? Dia saya katakan, kamu masih mau kan? Masih mau tetap kan untuk memberi untuk rumah Tuhan seperti yang kamu sudah janjikan. Then she was thinking, dan dia katakan, and you know, saya ini orang yang I'm a person yang sangat absolutely radikal mengenai memberi untuk membangun rumah Tuhan. Why? Karena kalau Anda nanti baca di 1 Tawarik 29, Daud sudah menyediakan semua harta bendanya, and yet dia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan. Dan saya katakan, you know, Stace, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi saya katakan, karena look at David, orang punya uang sebanyak apapun, belum tentu dia punya kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi I say, you know, inilah peperangan rohani. This is a spiritual warfare. Iblis tidak suka kalau kamu memberi untuk rumah Tuhan. Jadi saya katakan, you pray, you and Alex pray. I think kamu masih tetap harus memberi untuk rumah Tuhan ini. Terus saya bilang, it's okay, just give whatever amount yang Tuhan sudah taruh pertama dalam hatimu. Dan saya katakan, budget shopping saya di New York, saya kurangin to help you. Ini ibu yang baik kan saudara. Budget gue gak jadi beli tas lah, I support you. Tapi, dan dalam hati saya, no worries this, bapakmu masih punya banyak kredit card. Tapi you know, saya karena I'm very serious in giving, in building the house of God. Karena apa saudara? Karena saya sudah mengalami 2 kali di pembangunan WHC dan pembangunan. Dan satu hal, saya tidak hanya mau meninggalkan iman. I don't want just to leave my daughter faith. Tetapi saya juga mau meninggalkan the legacy of generosity. The legacy of compassion. The legacy of kindness, of caring for one another. The legacy of giving. Itu yang mau saya tinggalkan juga. Amen. Karena bukankah dikatakan iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Tetapi iman yang dilakukan akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah Anda pikirkan. Efesus 3 ayat 20 ini ayat favorit saya. Dan teman-teman, cincinnya tetap tidak ketemu. Sad. Tetapi hal yang luar biasa. Waktu Stacy di Washington DC, posisinya waktu itu apa? Salah satu CEO dari CSO. Tetapi ketika dia pindah ke New York, Tuhan dan bosnya mempromosikan dia. Sekarang dia adalah VP dari perusahaan itu. You see? I believe. Karena itu teman-teman, I'm very radical in giving, in building a house. Karena saya sudah melihat. Dan trust me. Dan saya juga karena itu hal ini benar-benar, maksudnya it's like part of my life. Karena saya benar-benar, dan setiap kali saya memberi, saya selalu memikirnya begini. I want to sow for my generation to come. Karena saya pengen doa saya, anak cucu, nanti cicit yang mungkin saya tidak pernah melihat, tapi generasi saya yang akan datang itu akan
perkasa, melayani Tuhan, crazy in love with God, crazy in love with His people, crazy in love with the house of God. Amen. Dan itu ya karena itu saya sangat dan ketika WHC pembangunan kedua itu, begitu saya tahu ada pembangunan, waktu itu saya sedang berjalan exercise, and karena kalau ada pembangunan di dalam rumah Tuhan IFGF, saya mau the first one to give. Dan saya katakan, dan the Lord spoke, why don't you sell, why don't you give your apartment for this? I say, fine, I'll give. Jadi itu sudah merupakan sebuah ritme. Karena apa? Karena saya sudah melihat begitu banyak mujizat demi mujizat yang terjadi. Jawaban Tuhan breakthrough. Jadi saya memberi bukan karena saya memikirkan apa yang Tuhan akan menjawab doa saya. Dan seringkali kan pendeta ada yang ngomong, memangnya kamu pikir pemberianmu bisa memanipulasi Tuhan? Saya tuh kadang-kadang pikir, gue yang gak pinter-pinter aja, siapa sih yang bisa memanipulasi Tuhan? You know, who can manipulate God? What kind of statement is that? You are not God. Tuhan tahu segalanya, kita gak perlu memanipulasi whatever Tuhan. He is God, He knows everything. Tapi because I have experienced it, karena itu saya berani share dengan Anda. Yang ketiga, the last one, giving love in action. Saudara, ayat yang ini, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikuti, Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sampai Besor, maka keluarlah orang-orang ini yang menyongsong Daud. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat, yang orang 400 itu bilang jangan kasih, mereka enggak ikut perang, ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita, menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang. Jadi Daud tahu bahwa kemenangannya bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Karena itu ketika orang-orang itu katakan do not give, tapi Daud mengatakan no, we have to give, we have to share everything. Dan saudara remember dulu ya, Daud ini berperang untuk mendapatkan semuanya. Itu bukan silver platter, bukan diberikan. Tapi dia dengan orang-orangnya harus berperang. Tetapi itu pun dia mengatakan, kemenangan itu bukan dari kita loh. It's all God. Jadi that is the foundation of true giving. Recognizing, mengenali bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Amen. Dan hati yang bersyukur mengubah rasa ownership to stewardship. Waktu saya di New York, saya tuh ajarin Selina. Saya ajarin begini, it's me, oh Lord, ya kan? Dan dia lucu sekali. Kalau sekarang FaceTime, kita nyanyi it's me terus langsung tangannya gini-gini. Dan bagaimana kalau kita pengucapan syukur mengubah, saya plesetin bukan it's me, tapi pengucapan syukur mengubah it's mine, oh Lord, everything is mine, diubah menjadi stewardship. Stewardship ini begini lagunya, jangan. Aku gak bisa ngikutin kamu. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Please don't cry, I know my voice is terrible. Tapi
Gratitude, pengucapan syukur, mengubah it's mine menjadi sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Amen. Itulah yang terjadi ketika kita mengucap syukur, kita mengetahui segala sesuatu. Dan Anda tahu, Daud sangat luar biasa. Dia tidak hanya memberi kepada 400 orang itu atau rakyatnya, tetapi ayat 26 mengatakan ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. David share the victory. Dan bagaimana di dalam kita tahu, as a believer, we are called to give. Amen. When you have generosity, there is no other way. Kita pasti, ini tripletsnya. Gratitude, generosity, and giving. We are called to give. Tithing. When we tithe, we declare God's ownership. Dan masalah tithing teman-teman ya, Anda tahu itu gampang, 10%. I remember this legacy. Dan saya tidak akan pernah lupa, dan saya akan ceritakan kemanapun saya pergi. Few years ago, I think 3 tahun sebelum almarhumah mami mertua saya pass away. Waktu itu dia masuk ke ICU atau ICU. Kemudian pada suatu hari itu, pada waktu kita di sana, kemudian his cousin, salah satu cousinnya datang membawa buku tabungan. Saya bilang, namanya Rudy, kamu ngapain sih itu tabungan BCA-nya siapa? Tabungan BCA-nya mamimu. Kamu memangnya kenapa? Saya disuruh mamimu untuk ngitung semua uangnya, dan saya harus membayar perpuluhan semua utang-utang yang belum diberi, saya harus memberikannya. Kenapa? Karena mamimu bilang, kalau saya ketemu Tuhan saya enggak mau utang. My friend, I see you loh. And yet she still remember tithing. You know, for me itu legacy yang luar biasa. Di dalam keadaan sakitnya dia masih ingat bayar-bayaran, hitung-hitungan dulu kepada Tuhan. You know, jadi kalau Anda masih berdebat 10% semuanya, good luck my friend. I don't really care. You want to keep on, it's up to you. Tapi saya benar-benar, itu suatu legacy yang luar biasa. Kemudian offering, express gratitude beyond obligation. Memberikan rasa syukur melampaui kewajiban. Generous giving, mungkin termasuk church building, fund, mission, mendemonstrasikan kasih dalam tindakan. Seperti saya katakan, every Sunday ketika waktu offering, my friend, saya tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang rutin ritual, no. Karena saya percaya setiap offering, setiap benih yang saya tabur, saya katakan, Tuhan ini harus bertumbuh Tuhan 34, 60, 100% untuk memberkati gereja dan jemaatmu. Jadi I never take offering sebagai sesuatu yang ala kadarnya. I'm very serious. Dan setiap tahun, bahkan mulai bulan ini saya sudah mulai berdoa, Tuhan tahun depan offering saya harus kasih kamu berapa ya Tuhan. Naik berapa persen ya Tuhan, naik berapa. Kalau tithing sih gampang lah, 10% semua yang saya dapat 10%. Tapi offering saya mulai berdoa, how much more you want me to give. Jadi let it be in your heart and in my heart. Saya akan ending dengan hal yang luar biasa ini. 1 Tawari 29 ayat 10 sampai 18. Maka sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang mulia itu. Mari kita bangkit berdiri, Anda baca. And my prayer
ayat ini menjadi sikap kita pagi ini. Menjadi sikap kita when we acknowledge God. When we want dan menjadi fondasi dari kita memberi Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku. Sehingga kami mampu memberikan penambahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri pemberian yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang seperti semua nenek moyang kami. Seperti bayangan hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan kami yang sediakan untuk mendirikan rumah bagi namamu yang kudus berasal dari tanganmu sendiri dan punyamu-nya semuanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun dengan hati yang ikhlas telah mempersembahkan semuanya ini. Sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat dengan sukacita, bukan beban, mempersembahkan persembahan sukarela kepadamu. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Israel. Peliharalah untuk selama-lamanya niat dan pikiran umatmu itu. Dan teguhkanlah hati mereka kepadamu. Wow. Ketika kamu mengenal sang pemberi, when you know the giver, giving becomes an act of love and not a loss. Amen. Saudara, Daud memberikan begitu banyak. And yet he say, everything is from you Jesus. Bahkan segala sesuatu yang aku berikan kepadamu, it's from you. Bukan karena kekuatanku, bukan karena gua kerja keras, bukan karena segala hal, tapi Tuhan, segala sesuatu yang aku berikan kepadamu berasal daripadamu dan berasal daripadamu. Let it be the attitude of your heart this morning. Amen. Everything comes from you. And everything from you. Not by might, not by strength, but only by you. Amen. Teman-teman, karena itu mari let it be. Saya juga berpikir kenapa Tuhan memberikan kita dua tangan. One hand to give, one hand to receive. Giving and receive bukan opposite, tapi in rhythm. Dan itulah, and that is how God created you and created me. Coba tangan kalian dua, like this. And you say, God, this is for giving. And this is for receiving. Amen. Sehingga di dalam kehidupan kita, we experience the free flowing of the blessing and all the good things, segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan dan akan berikan di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. My last slide. Gratitude honors what God has done. Generosity reveals what God is doing. Giving activates what God will yet to do. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Karena sekali lagi Engkau ingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu berasal daripadamu Tuhan. Bahkan segala kemampuan, segala persembahan, segala offering, segala tithing, segala generous giving yang Engkau mampukan kami untuk memberi Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, kami menyadari semuanya itu berasal daripadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mengucap syukur. Orang-orang yang murah hati.
dan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Karena kami telah mengenal Engkau. We know who you are, the giver. Engkau yang telah memberikan satu-satunya. You have given the best, your son. Bagi hidup kami Tuhan. Teach us, tolong kami to give as you give. Terima kasih Tuhan. Let it be Tuhan. Pagi ini kami boleh pulang dengan 1 Tawarik 29 ini Tuhan. Menyadari kami mau belajar seperti Daud. Kami mau Tuhan sama seperti janjimu kepada Daud. Bahwa semua keturunannya tidak akan ada Tuhan. The throne of Israel, tahta Israel tanpa keturunannya. Dan itu engkau buktikan dengan Yesus, keturunan Daud yang memerintah selama-lamanya. Let it be in our hearts this morning. Belajar seperti Daud. Let your blessing flow Tuhan this morning. Biarlah firman-Mu memberi pengharapan, kekuatan, dan determinasi untuk tetap mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFJF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFJF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFJF Jakarta. God bless you.